Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gue mau bercerita tentang salah satu kisah yang cukup menarik nih. Ini tentang perampokan yang dilakukan oleh seorang yang menurut gue sangat jenius. Dan perampokan ini dilakukan dengan perhitungan dan perencanaan yang sangat matang. Dia berhasil merampok di Jepang ini dengan nilai hampir 40 miliar rupiah. Gila nggak? Dan itu dilakukan hanya seorang diri. Rangkaian kejadian perampokan ini bermula pada bulan Oktober tahun 1968, tepatnya pertengahan bulan Oktober. Saat itu ada seorang manajer Bank Nihon di Tokyo, Jepang yang mendapatkan surat ancaman. Surat itu ditulis dengan cara merobek-robek kertas, digunting-gunting kertas, terus ditempelkan kata-katanya. Jadi tidak terdeteksi siapa penulisnya. Surat ancaman itu berisi tentang peledakan, ancaman peledakan rumah dari sang manajer. Otomatis manajer sangat ketakutan dengan surat ancaman itu. Di situ juga tertulis bahwa si penulis surat ini minta uang tebusan sebesar 300 juta yen. Mendapatkan surat itu, manajer pun langsung ketakutan, kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Mendapatkan laporan dari si manajer, kepolisian pun langsung menyelidiki tentang surat itu. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk apapun. Mungkin pada tahun tersebut sidik jari kurang canggih ya, atau penulis suratnya ini pakai sarung tangan gitu, bisa jadi kan. Akan tetapi memang mereka tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dari surat itu. Hingga satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh kepolisian adalah terus mengawasi rumah dari sang manajer. Mereka terus menjaga rumah manajer ini tiap hari gitu loh. Penjagaan ini dilakukan terus setiap hari ini sampai ke bulan Desember. Polisi ini meminta kepada sang manajer untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Karena kepolisian mencurigai bahwa penulis surat ini adalah dari orang terdekat dari manajer itu sendiri gitu loh. Maksudnya bisa dari teman kantor, bisa dari keluarga, bisa dari teman biasa gitu kan. Makanya polisi bilang jangan ngomong ke siapa-siapa dulu agar si pelaku tidak merasa kalau sedang dicurigai seperti itu mungkin. Jadi dia pelakunya tidak waspada gitu. Dan sang manajer pun diminta oleh kepolisian untuk bekerja seperti biasanya dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Pada awalnya sang manajer pun mengiyakan ya iya aja ya disuruh polisi gitu kan. Sampai pada akhirnya sang manajer pun tidak sanggup menyimpan sendiri kegalauan hatinya. Hingga dia pun ngomongin masalah itu ke teman kantor yang dipercaya olehnya. Namanya manusia guys, itu tidak bisa menyimpan rahasia gitu. Tergantung orang ya sih ya. Tapi biasanya kan orang kalau dibilang jangan ngomong orang lain ya iya. Nah si orang itu ntar ngomong lagi ke orang jangan ngomong orang lain ya iya. Akhirnya berita tentang kejadian ini pun menyebar ke seluruh karyawan Bank Nihon. Kemudian waktu berlalu sejak kejadian itu, tepatnya hingga bulan Desember tahun 1968. Dan tepatnya lagi pada tanggal 10. Nah, itu adalah hari di mana perusahaan-perusahaan di Jepang biasanya memberikan bonus kepada karyawan perusahaannya gitu. Pada saat itu Bank Nihon ini mendapatkan tugas untuk mengantarkan uang bonus kepada perusahaan Toshiba. Dan bonus ini seyogyanya diberikan kepada 523 karyawan dari perusahaan Toshiba. Itu adalah bonus tahunan. Bonus yang diberikan total sekitar 300.000 yen atau kalau dirupiahkan itu sebesar sekitar 40 miliar gitu. Memang teknologi perbankan pada tahun 1968 di Jepang itu sudah ada namanya transfer bank, itu sebenarnya udah ada. Akan tetapi tahun-tahun itu adalah tahun perkenalan atau awal-awal yang namanya teknologi transfer.
Dan di Jepang itu tidak mempercayai teknologi yang belum matang gitu, istilahnya mereka nggak percaya. Mereka lebih percaya untuk mengantarkan uang secara langsung, secara fisik ke tujuannya. Sehingga Bank Nihon pun kemudian mengirimkan uang tersebut yang sejumlah 300.000 yen ini secara manual menaiki mobil dengan dikawal oleh 4 karyawan Bank Nihon. Pada bulan Desember itu sebenarnya para karyawan Bank Nihon ini masih takut atau masih khawatir dengan ancaman yang dijatuhkan kepada manajernya itu. Mereka ikut trauma, jangan-jangan ancaman itu nanti jatuh ke karyawan-karyawan Bank Nihon juga gitu loh. Karena pengancamnya kan minta uang, otomatis uang urusannya dengan bank dong, nggak mungkin dengan pribadi manajer, nggak mungkin punya uang sebesar 40 miliar, berarti urusannya dengan bank. Nah, hal ini berarti bisa mengancam nyawa untuk karyawan-karyawan Bank Nihon juga. Kemudian Bank Nihon pun mulai menyiapkan uang yang akan dikirimkan ke perusahaan Toshiba. Mereka menyimpannya dalam peti-peti besi gitu ya, uang itu disimpan di beberapa peti itu, dan keempat orang ini pun berangkat menuju perusahaan Toshiba dengan diiringi perasaan khawatir dan takut ada apa-apa di jalan. Jadi ini masih bau-bau ancaman surat manajer itu guys. Setelah semuanya beres mempersiapkan uang, mereka pun berangkat. Perusahaan Toshiba ini berada di daerah Fuchu namanya. Mereka berangkat hingga mereka sampai ke daerah Fuchu, tepatnya di dekat area penjara Fuchu gitu. Nah, pada saat mereka sampai situ tiba-tiba ada polisi dari belakang naik motor warna putih, motor polisi. Langsung menyetop mobil mereka, guys. Jadi begitu di stop, polisi ini langsung turun dan memberitahu para karyawan bank yang ada di mobil itu bahwa rumah dari manajer telah diledakkan. Dan ancaman peledakan berikutnya adalah mobil ini. Orang ini akan membunuh kalian semua dan akan meledakkan mobil ini. Kalian semua cepat lari cari tempat persembunyian. Polisi ini seperti orang masih muda gitu ya. Kalau dari tampilannya itu masih muda gitu. Nah, mendengar peringatan dari polisi ini, langsung 4 orang ini lari keluar dari mobil, sembunyi di balik dinding penjara Fuchu. Jadi mereka sembunyi di balik dinding itu ya. Sedangkan petugas polisi ini, dia langsung dengan gagah berani masuk ke dalam mobil, memeriksa keadaan mobil. Jadi takutnya kan ada bahan peledak atau dinamit yang disiapkan oleh sang pengancam itu kan. Kemudian polisi itu melanjutkan memeriksa ke bagian bawah mobil. Pada saat itu kan para karyawan yang sembunyi di balik tembok masih sempat ngintip-ngintip gitu ya. Nah, pada saat mereka ngintip, dari bawah mobil itu tampak kepulan asap dan tampak percikan-percikan cahaya berwarna merah. Setelah itu polisi ini pun langsung keluar dari bawah mobil, teriak lagi ke mereka. Cepat kalian sembunyi, cari tempat yang lebih aman karena mobil ini sepertinya akan meledak. Langsung ini para karyawan yang tadinya ngintip-ngintip itu langsung pada ngeringkuk, pada sembunyi lagi di bawah dinding itu. Tak beberapa lama ada seorang karyawan itu yang memberanikan diri untuk mengintip lagi gitu. Di antara kepulan asap dari mobil itu, dia mendengar mobil itu nyala. Jeng gitu, mobilnya nyala gitu. Karena mendengar suara mobil ini, sang karyawan pun kaget, terus dia kembali sembunyi. Ternyata mobil itu menyala dan kemudian berjalan. Hingga setelah beberapa lama, para karyawan yang sembunyi ini tidak mendengar ada kegiatan apa-apa lagi gitu ya. Mereka penasaran, kemudian memberanikan diri mengintip lagi lewat tembok penjara gitu. Mereka melihat ternyata mobil sudah nggak ada. Di situ yang ada hanyalah sepeda motor dari si polisi muda tadi.
para karyawan ini bingung apa sebenarnya yang sedang terjadi gitu. Hingga mereka pun menelpon ke sang manajer. Sang manajer ditanya tentang kejadian peledakan rumahnya dan kejadian yang baru terjadi. Manajer bilang bahwa rumah gua nggak ada yang ngeledakin, rumah gua itu baik-baik saja. Barulah para karyawan ini sadar bahwa mereka barusan saja tertipu oleh polisi muda tadi. Dan lebih gawatnya lagi, dalam perampokan ini uang sejumlah 300.000 yen yang dicuri itu rupanya oleh pihak bank ini sebelum dikirim mereka tidak mencatat nomor seri dari uang tersebut. Hingga siapapun yang membelanjakan uang tersebut di mana saja itu tidak bakal ketahuan. Itu kesalahan fatal. Setelah mengurut ya peristiwa ini dari awal, tepatnya sejak ancaman dari perampok itu kepada manajer bank, ini berhubungan. Jadi ini adalah satu rencana yang sudah disusun secara matang, diperhitungkan secara jenius oleh si pelaku yang satu orang itu ya. Mulai dari penyerangan mental ke karyawan, penyerangan mental ke sang manajer, hingga mereka semua merasa ketakutan, merasa paranoid. Itu semua sudah direncanakan. Puncaknya adalah kejadian perampokan itu di mana sang karyawan ini empat-empatnya sedang parno semua, ketakutan semua hingga mudah dibohongin. Kemudian TKP pun diselidiki oleh kepolisian. Mereka menemukan bahwa kepulan asap dan cahaya merah yang terjadi di bawah mobil itu hanyalah yang kayak petasan buat nyalain di tengah laut itu loh, cus yang buat nyalain lokasi gitu loh, seperti itu namanya suar seperti itu. Kemudian polisi pun menelusuri ke arah mana kira-kira perampok ini. Polisi menemukan mobil dari bank ini terparkir di pinggir jalan, akan tetapi sudah kosong berikut dengan isinya. Peti-peti yang berisi uang itu semua udah nggak ada. Ternyata perampok ini telah berpindah mobil ke lain mobil yang mobil curian. Setelah itu perampok ini pun pergi lagi menggunakan mobil curian itu sampai ke suatu tempat dan dia berganti mobil lagi dengan mobil curian lagi. Jadi dia ini berpindah mobil sampai 2 kali. Dan di mobil yang kedua inilah ditemukan peti-peti yang sudah kosong. Polisi pun hingga akhirnya kehilangan jejak dari sang perampok. Dari penyelidikan lanjutan, total ditemukan 120 bukti yang tertinggal di TKP. Itu termasuk mobil-mobil curian dan termasuk sepeda motor polisi palsu. Jadi itu sebenarnya mirip sepeda motor polisi, akan tetapi sudah dicat warna putih. Dan terdapat pula bukti-bukti lain di mobil-mobil curian itu. Akan tetapi karena saking banyaknya bukti, hal itu malah dicurigai disengaja oleh sang pelaku agar polisi ini bingung dan terkecoh gitu. Makanya polisi tambah bingung. Kemudian polisi pun tidak main-main menangani masalah ini. Mereka sampai menerjunkan 170.000 anggota kepolisian hanya untuk menuntaskan kasus ini. Mereka menyebarkan 780.000 foto montase. Foto montase itu foto perkiraan gambar pelakunya. Foto itu disebar ke seluruh negara Jepang ya. Sampai dari penyelidikan ini ditetapkan 100.000 tersangka loh guys. 100.000 tersangka yang dicurigai. Jadi ini masuk ke dalam penyelidikan kepolisian terbesar dalam sejarah Jepang. Ada satu kejadian 5 hari setelah kejadian perampokan itu ya. Pemuda berumur 19 tahun bunuh diri karena menenggak racun. Ternyata pemuda ini adalah putra dari salah satu petugas kepolisian. Dan dia dicurigai sebagai pelaku dari perampokan itu. Akan tetapi setelah kematian dari sang pemuda ini, polisi mencari barang atau uang ya yang kemungkinan disimpan gitu. Mereka mencari sampai akhirnya nggak ketemu.
hingga akhirnya status tersangka kepada pemuda ini pun dicabut. Setahun kemudian pada tanggal 12 Desember tahun 1969, ada seorang pemuda berusia 26 tahun, dia dicurigai sebagai pelaku dari perampokan itu. Polisi yang mencurigainya bernama Mitsuo Muto ya. Pada saat itu si pemuda ini mempunyai alibi bahwa bukan dia yang melakukan perampokan, karena pada saat kejadian dia sedang berada pada kegiatan lain. Hingga peristiwa penangkapan ini pun berbuntut panjang. Yang ditangkap nggak terima karena menganggap kepolisian Jepang telah menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Hingga polisi Mitsuo Muto ini ya dituntut oleh orang itu. Kemudian pada tanggal 15 November tahun 1975, tepatnya 7 tahun sejak kejadian perampokan, ada lagi seseorang yang dicurigai karena orang itu tiba-tiba mempunyai uang dalam jumlah besar. Dan setelah dia diinterogasi, ditanyai dari mana uang itu kan, pemuda itu tidak bisa menunjukkan gitu loh. Uang ini berasal dari mana. Akan tetapi itu pula tidak bisa menjadi bukti untuk menjadikan pemuda ini sebagai tersangka. Memang pada saat kejadian tahun 68 itu si pemuda ini baru berusia 18 tahun. Jadi cocok dengan sketsa gambar-gambar itu ya. Tapi tetap aja polisi nggak bisa menjatuhkan dugaan tersangka atau terdakwa kepada orang ini. Penyelidikan ini terus dilakukan tanpa membuahkan hasil hingga waktu berlalu 20 tahun kemudian pada tahun 1988. Jepang ini punya peraturan apabila satu kejahatan yang dilakukan sudah melampaui 20 tahun, maka si pelaku akan dibebaskan. Meskipun orang itu mengaku, datang ke kantor polisi terus mengaku bahwa aku adalah pelaku perampokan 20 tahun yang lalu, itu nggak apa-apa. Dia akan dibebaskan, nggak dihukum gitu loh. Akan tetapi meskipun sudah jatuh ke peraturan itu ya, sampai saat ini tidak ada satupun yang mengaku sebagai pelaku perampokan pada tanggal 10 Desember tahun 1968. Hingga kasus ini pun ditutup dan hilang di telan bumi gitu. Memang sebenarnya belakangan ini muncul seorang peneliti sejarah dari universitas yang berada di Tokyo. Dia bilang atau berpendapat ya bahwa perampokan 300 juta yen ini adalah sebuah konspirasi. Ini adalah perampokan yang sudah diatur oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk mendapatkan uang tersebut. Cuman ya tetap saja itu hanyalah sebuah pendapat aja gitu kan, nggak bisa diteliti lebih jauh lagi. Yang pasti terlepas dari itu semua, gua ngakuin bahwa perampok ini adalah seorang yang sangat jenius dan seorang yang sangat sabar dan teliti dalam melakukan aksinya. 40 miliar hanya dilakukan seorang diri, itu luar biasa guys. Mungkin segitu dulu ya untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.